harus mengunjungi familinya yang sakit di ibu kota kecamatan. Lantas seseorang menawarkan diri untuk mengantarnya. Dan itulah awal malam menegangkan untuk Halimah. Kisah ini terjadi di Kapuas Hulu tahun 1993. Zaman itu pemerintah sudah mulai membangun jalan-jalan darat di Kalimantan Barat. Meskipun transportasi air masih digunakan, namun transportasi darat pun mulai ramai. Jalan-jalan rintisan masih hanya berupa jalur tanah merah yang kalau musim hujan ia menjelma menjadi bubur lumpur. Tapi penduduk yang berada mulai memiliki kendaraan bermotor. Biasanya motor trail atau sejenisnya yang memang disiapkan untuk jalur sulit. Karena pemilik motor masih jarang, jadi biasanya mereka menjadi ojek. Bawa barang dari kecamatan ke desa atau sebaliknya. Mereka juga mengantar orang-orang yang punya keperluan di kecamatan. Halimah, dia adalah istri dari Bang Imron. Setelah menikah, Halimah diboyong Bang Imron dari keluarganya di kecamatan ke desa yang jaraknya sekitar 3 jam perjalanan naik motor. Itu karena jalan di sana harus naik turun bukit, juga harus melalui medan yang sangat sulit. Bang Imron, dia adalah suami yang cenderung sangat keras. Ia perantau di daerah itu. Keluarganya ada di ibu kota kabupaten, dan di kampung itu Bang Imron sehari-hari bekerja di perusahaan kayu yang bertugas memotong kayu untuk dikirim ke Pontianak. Hingga sewaktu-waktu di bulan Desember saat hujan turun sepanjang hari, Pak Komar yang kebetulan seorang guru SD merangkap tukang ojek datang ke rumah Halimah sepulangnya dari kecamatan. Disampaikannya kabar kalau ibu Halimah sedang sakit dan kritis, dan semua keluarga sudah berkumpul di rumahnya. Mendengar kabar itu sontak Halimah sedih sekali. Lantas, ditunggunya suaminya hingga pulang. "Bang, ibu sakit. Halimah mau menjenguk ibu," kata Halimah. "Jangan risau Halimah, ibumu itu juga akan segera sembuh," jawab suaminya. "Tapi Bang, Halimah mau ketemu ibu," jawab Halimah lagi. "Jangan mengada-ada, kau mau meninggalkan aku sendiri," ucap suaminya ketus. "Kalau abang mau, abang ikut saja dengan Halimah," jawab Halimah sopan. "Kau tahu Halimah, abang sibuk bekerja. Sudahlah kau di sini saja," bentak suaminya. Maka menangislah Halimah malam itu. Sejak awal menikah, hubungan suaminya dengan keluarganya memanglah tidak pernah baik. Dulu, ketika Imron masih tinggal di rumah orang tua Halimah, ia sering disindir. Dianggap lelaki tidak berpenghasilan, malas, dan tidak taat beragama. Makanya ketika bisa pergi dari rumah itu, Imron menaruh sakit hati yang sangat dalam. Tapi bagi Halimah itu tetaplah ibunya. Ia ingin sekali berjumpa. Maka malam itu ketika Imron tertidur lelap, Halimah menyelinap keluar. Sudah bulat tekad dalam hatinya, sekalipun harus berjalan kaki, ia akan terus berjalan sampai ke kecamatan. Sekalipun jalanan gelap, ia tidak akan gentar. Singkat cerita, ketika keluar kampung jalanan semakin gelap. Tak nampak lagi cahaya remang dari lampu minyak di rumah-rumah penduduk. Halimah hanya membawa sebuah senter,
maka di antara genangan air sisa hujan Halimah melangkah pasti. Halimah takut ia tidak dapat berjumpa ibunya lagi. Hujan mulai turun rintik. Halimah tidak membawa payung. Maka ketika berjumpa pohon pisang, dipotonglah salah satu daunnya untuk menutupi kepalanya. Benar, Halimah membawa mandau untuk berjaga-jaga. Ia tahu berjalan sendirian di tengah malam gelap sangatlah berbahaya. Hingga ketika Halimah kembali berjalan, terdengar suara motor dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat, sementara cahaya lampu motor mulai terlihat dari arah berlawanan. Semakin dekat dan semakin dekat. Hingga motor pun semakin dekat lalu berhenti di samping Halimah. Halimah, kaukah itu? Mau kemana kau di malam buta begini? Suara itu adalah suara Pak Komar. Halimah juga kenal dengan motor Yamaha YT yang digunakan oleh Pak Komar. Saya mau ke kecamatan, Pak, jawab Halimah. Semalam ini, kata Pak Komar melihat jam tangannya menunjukkan pukul 11 malam. Saya mau ketemu ibu, Pak, kata Halimah sedih. Pak Komar mengerti, lantas ia pun memutar motornya. Naiklah Halimah, biar saya antar, ucap Pak Komar. Saya tidak punya ongkos, Pak, jawab Halimah. Gratis, cepat naiklah, ucap Pak Komar lagi. Maka Halimah naik ke motor Pak Komar. Tidak disangkanya pertolongan Tuhan datang lewat tangan Pak Komar. Motor melaju beriringan dengan syukur yang dikirimkan Halimah ke langit. Motor terus melaju menembus jalanan yang becek. Bapak dari mana tadi? Tanya Halimah. Kecamatan, jawab Pak Komar singkat. Bapak apa tidak apa mengantar saya ke sana lagi? Tanya Halimah. Ini sudah malam, berbahaya kalau Halimah jalan kaki sejauh itu, jawab Pak Komar. Singkat cerita, motor mulai memasuki area yang dipenuhi pepohonan di kanan dan kirinya. Sementara gelap semakin pekat ketika mereka memasuki hutan. Halimah, apa kamu pernah dengar cerita ojek gaib? Tanya Pak Komar. Duh, Bapak jangan bercerita yang aneh-aneh. Ini gelap loh, Pak, ujar Halimah tidak nyaman dengan obrolan itu. Tak apa Halimah, kau tahu wilayah ini angker. Itulah mengapa saya mengantarkanmu, kata Pak Komar melanjutkan ceritanya. Ah, tapi saya tidak pernah mendengar cerita tentang hutan ini, Pak, jawab Halimah. Di sini ada sosok yang sering mengganggu orang lewat, ujar Pak Komar. Bapak jangan menakut-nakuti begitu dong, ujar Halimah protes. Bukan menakut-nakuti, hanya ingin kau juga waspada Halimah. Saya sering lewat sini malam-malam, saya sudah lihat sendiri, kata Pak Komar. Lantas serta-merta Pak Komar mengerem motornya, yang membuat Halimah nyaris kehilangan keseimbangan. Bukan, ini bukan trik kayak cowok ngajak cewek jalan terus direm biar dada nempel.
ini bukan seperti itu. Kenapa, Pak? Tanya Halimah. Ban bocor, jawab Pak Komar. Pak Komar pun lantas turun memeriksa bannya, dan benar saja bannya kempes. Untungnya ini bukan hal baru untuk Pak Komar, jadi Pak Komar selalu membawa ban dalam cadangan untuk momen-momen seperti ini. Bagaimana, Pak? Tanya Halimah. Tunggu sebentar, Halimah. Beri saya waktu setengah jam untuk mengganti, ujar Pak Komar. Sialan, kata Pak Komar sambil berbisik. Halimah yang mendengar kalimat itu lantas keheranan, sebab ia tidak pernah mendengar Pak Komar memaki seperti itu. Hingga dari kejauhan terlihat cahaya semakin mendekat. Pak Komar, lihat Pak, ada motor lain. Mungkin mereka bisa membantu, kata Halimah. Namun anehnya tidak ada suara motor, namun cahaya itu jelas semakin mendekat. Itu bukan motor, Halimah, ujar Pak Komar dengan mimik muka serius. Lantas Halimah menatap lekat, dan benar, ternyata cahaya yang mendekat itu adalah 3 bola api. Lantas Halimah menatap lekat, nampak olehnya 3 bola api yang semakin mendekat. Itu apa, Pak Komar? Tanya Halimah. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja, kata Pak Komar. Ia kemudian melaju mendekati 3 bola api tersebut. Halimah sungguh tidak mengerti apa yang dia lihat, sementara Pak Komar seperti melesat menghantam bola-bola api tersebut. Nampak bola-bola api pecah di udara menyerupai cahaya kunang-kunang lalu lesap ditiup angin malam. Cepat naik, Halimah, di sini bahaya, kata Pak Komar sambil menyalakan motornya. Lantas bannya bagaimana, Pak? Tanya Halimah. Tenang, sudah saya ganti, kata Pak Komar. Sontak Halimah pun kaget, karena itu baru sekitar 5 menit sejak mereka berhenti. Itu tadi apa, Pak Komar? Tanya Halimah. Itu hanya kerucuk-kerucuk penjaga hutan sini, jawab Pak Komar. Sontak Halimah bingung. Dia benar-benar kebingungan. Dari balik pohon-pohon besar di kiri dan kanan Halimah dapat mendengar gemerisik daun-daun. Entah tertiup angin atau ada sesuatu yang mengikuti mereka. Itu lantas membuat Halimah merasa gentar. Jangan takut, Halimah. Kupastikan kau akan sampai di kecamatan, ujar Pak Komar. Ibumu menunggumu, Halimah, tambah Pak Komar lagi. Perasaan takut Halimah pelan-pelan pergi, terbayang ibunya yang sedang sakit. Perkara Imron yang kemungkinan akan marah ia tidak terlalu peduli. Pikirnya, biar saja itu diurus nanti. Singkat cerita, motor terus melaju. Sayup-sayup Halimah mendengar Pak Komar merapal sesuatu. Siap-siap, Halimah, kata Pak Komar. Siap-siap apa, Pak? Tanya Halimah. Belum sempat Pak Komar menjawab, dari arah depan datang segerombolan bola api melayang di udara. Bola-bola api tersebut terbang di antara pepohonan. Sontak,
Pak Komar menggeber motornya dengan cepat. Lalu puluhan bola api itu seperti menyerang Pak Komar secara bersamaan. Terlihat Halimah terpelanting jatuh ke tanah basah, sementara Pak Komar hilang kendali atas motornya. Halimah, dia meringis kesakitan. Kemudian ia melihat bola-bola api itu menyatu membentuk satu sosok tinggi besar berkulit hitam legam. Matanya merah. Sosok itu kemudian mendekati Pak Komar lalu menarik lehernya yang membuat Pak Komar seperti kesulitan bernafas. Tidak berhenti di situ, sosok itu juga menatap Halimah. Nampak ada kengerian terpancar di sana, sementara tubuh Halimah masih terasa remuk. Halimah tertegun. Namun, pemandangan itu tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba muncul suara motor yang memekakan telinga. Terlihat 5 motor dikendarai pria-pria berbaju hitam datang mendekat, yang membuat sosok hitam itu panik. Lantas, ia pun melempar tubuh Pak Komar lalu berlari ke arah Halimah. Halimah, dia tidak sempat mengantisipasi. Sosok itu kini berada di hadapannya, lalu dengan sekejap sosok itu menyabar Halimah dan membawanya berlari sepanjang hutan. Makhluk itu berlari dengan cepat, namun Pak Komar bersama pria-pria berbaju hitam itu mengejar dengan kekuatan penuh. Makhluk itu pun berhenti. Sementara Halimah tidak dapat bersuara, ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Merasa terpepet, makhluk itu kemudian mencengkram leher Halimah seolah mengancam Pak Komar. Namun Pak Komar tidak gentar, sementara pria-pria berbaju hitam lainnya ikut mengelilingi makhluk itu. Mereka maju bersama yang membuat makhluk itu panik. Dan tepat sebelum ia mencekik Halimah, tubuhnya pecah bagaikan kunang-kunang. Halimah pun melayang sesaat, lalu ia jatuh ke tanah. Sementara itu Imron terjaga dan menyadari Halimah sudah tidak ada di rumah. Ia tahu kemana Halimah pergi dan ia mengkhawatirkan istrinya itu. Maka, ia juga bergegas menyusul Halimah. Dan sekitar pukul 3 pagi motor Pak Komar sampai di kecamatan dengan membawa Halimah yang masih tampak lemah. Melihat rumah orang tuanya yang masih ramai, Halimah langsung lupa apa yang baru saja ia alami. Ia segera berlari ke rumahnya untuk melihat keadaan ibunya. "Datang juga kau, Nak?" kata ibunya melihat kedatangan Halimah. "Iya, Bu. Halimah mau ketemu ibu," jawab Halimah. "Jemputan ibu tiba tepat waktu," kata ibunya. Lantas mereka bercakap sebentar dan tidak lama kemudian ibunya menghembuskan napas terakhir. "Apa maksud jemputan ibu tiba tepat waktu?" tanya Halimah pada abangnya. "Entahlah. Dari tadi malam ibu bilang dia kirim jemputan untuk kamu," jawab abangnya. Lantas Halimah teringat Pak Komar. Namun Pak Komar sudah tidak ada ketika Halimah keluar. Bahkan, ia tidak sempat untuk berterima kasih. Singkat cerita, sejam kemudian sebuah motor datang ke rumah itu. Terlihat di jok belakang duduk Imron dengan wajah kusut karena mengantuk. "Abang," seru Halimah. Dan Halimah lebih kaget lagi ketika melihat orang yang membawa Imron. Itu adalah Pak Komar. "Abang salah, Limah. Abang buru-buru mengejar kamu, dan ada warga yang melihat kamu berjalan kaki,"
Namun, bagaimana kamu bisa datang secepat ini? Tanya Imron heran, sementara Halimah tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pak Komar? Tanya Halimah. Iya, abang langsung membangunkan Pak Komar untuk mengantar abang. Kalau Pak Komar mengantar Imron, lalu siapa yang membawa Halimah? Tanya Halimah dalam hati, dan tidak terasa keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Itukah jemputan yang dikirim oleh ibuku? Ujar Halimah gemetar. Benar, Ibu Halimah memang orang yang berilmu, turun-temurun dari keluarganya. Tapi baru kali itu Halimah mengalami peristiwa mistis yang membuat bulu kuduknya berdiri. Cerita ini baru diceritakan Halimah ke suaminya seminggu kemudian, dan beredar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai ke telinga ibu saya. Begitulah. Tidak masuk akal dan aneh memang. Tapi, bukankah dunia gaib memang tidak masuk akal?